Hai orang Purwakarta terupdate, apa kabar hari ini? Yuk simak berita terupdate hari ini, tonton selengkapnya. Kerajinan celengan ayam jago masih menjadi ikon gerabah tradisional yang bertahan di Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Di Desa Anjun, kerajinan ini terus dijaga dan ditekuni secara turun-temurun oleh para pengrajin lokal. Proses pembuatannya dimulai dari pengolahan tanah liat, pencetakan, pembentukan, hingga pembakaran. Seluruh tahapan memakan waktu sekitar 2 pekan hingga produk siap dipasarkan dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Kang, bisa diceritakan Kang, bagaimana tentang pembuatan ayam jago, celengan ayam jago ini? Dan kenapa Akang hanya fokus pada ayam jago? Apa sih tujuan dan latar belakangnya? Bisa diceritakan ya sedikit? Ya kalau dibilang bagus sih ya bagus, kalau penjualnya bagus, celengan. Kalau jual celengan ini istilahnya orang-orang biasa juga beli gitu. Apalagi orang kecil mampu lah beli celengan ini. Kalau ada impor-impor saya mah bukan tidak tertarik. Nah, celengan ini bisa tiap hari ditunggu, bisa yang orang Sunda mah koreh-koreh cok gitu maksudnya. Kang, prosesnya sendiri seperti apa Kang? Pertama Kang? Prosesnya Iya, pembuatannya. pembuatnya ya bikin dari tanah, bikin cetakan dulu. Nah udah cetakan baru bikin celengan bikin celengan ayam bikin. Nah, kemudian proses pembuatan mulai dari ini sampai dari awal sampai akhir sampai dijual berapa lama keperluan? 15 hari. 15 hari. Iya. Terus Akang bisa menghasilkan berapa dari produksi ini? Kalau satu hari bisa bikin kan 50 biji kan. Kalau pembakaran bisa 1 minggu sekali. Totalnya berapa lebih biasa kalau satu membakar? Membakar 300 biji. Iya. Terus Akang jual berapa per satuan? Per satunya ada yang 6.000, ada yang 11.000, ada yang 15.000. Nah, tergantung barang gede kecilnya gitu maksudnya. Kang, harapannya Akang kepada pemerintah daerah, bagaimana cara untuk melestarikan si ayam jago ini seperti apa? Ya harapannya ke pemerintahnya ini, celengan ini jangan ditinggalin lah buat proses orang Anjun ini dari Pleret kan ini istilahnya sudah menurun. Tolong teruskan celengan ini dari, nah ini kan istilahnya usaha seorang anak-orang kecil gitu maksudnya Pak. Kemudian Kang, dari ini ada nggak bantuan-bantuan dari pemerintah? Oh, sampai sekarang belum Pak, belum ada. Jadi Akang secara mandiri saja, ini biaya sendiri, bantuan dari belum ada pemerintah, bantuan? Ya saya mah alhamdulillah gitu, kecil-kecil juga punya sendiri. Dulunya emang saja tukang kuli ya, sekarang alhamdulillah punya sendiri, kuli alhamdulillah maju gitu. Udah sendiri sekarang mah saya mah gitu. Celengan ayam jago bukan sekadar produk kerajinan, namun juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat, serta menjadi bagian dari tradisi menabung masyarakat sejak puluhan tahun lalu. Bu, mengenai masalah industri gerabah ini yang di Pleret yang tradisional itu ya. Nah, pengembangan dari Litbang sendiri mungkin ada sedikit seperti apa pengembangannya, kemudian juga nanti ke depannya seperti apa, dan atas industri ini mampukah mendongkrak, bisakah mendongkrak untuk UMKM walaupun bukan makanan kan, UMKM kan. Nah, bisa diceritakan nggak? Baik, untuk pengembangan industri keramik dalam hal ini adalah keramik tradisional ya, yang mana keramik itu ada 3 kategori: keramik tradisional, fungsi hias, dan keramik interior. Nah, keramik tradisional ini merupakan keramik yang memang cikal bakal adanya keramik di Pleret, yaitu keramik tradisional. Salah satunya adalah celengan. Nah, celengan ini mungkin celengan ayam jago itu udah menjadi ciri khas dari dulu terkait dengan Pleret, keramik yang ada di Pleret atau gerabah yang ada di Pleret. Nah, mungkin untuk mendongkrak penjualan ataupun membantu perkembangan UMKM, kami mengharapkan dengan adanya
peraturan pemerintah yang dimana sekarang digalakannya Poi Ibu dan gemar menabung untuk anak sekolah. Nah, kami mengharapkan baik itu lembaga pemerintah ataupun lembaga pendidikan untuk menghimbau anak-anak di sekolah itu di saat mereka belajar menabung itu menggunakan barang-barang tradisional yang salah satunya adalah celengan yang fungsinya untuk menabung dari dulu. Mungkin sejarah celengan ini kenapa masyarakat Anjun dulu menciptakan atau membuat celengan yang mana pada waktu itu masih belum ada bank, sehingga untuk menaruh atau untuk menabung hasil dari produksinya, mereka membuat celengan dan bisa menabung, menyisihkan uang penghasilan mereka untuk disimpan di celengan ini. Nah, sampai sekarang celengan ini tetap dilestarikan karena untuk pasarnya itu khususnya untuk pasar tradisional ataupun untuk pasar lokal ini, alhamdulillah para pelaku usaha IKM gerabah tradisional itu sudah memiliki pasar. Jadi masing-masing mereka hanya tinggal produksi aja. Nah, sekalipun memang perkembangan perkembangan keramik kita bersaing dengan negara-negara lain, namun untuk celengan atau untuk keramik tradisional itu alhamdulillah pasarnya masih tetap ada dan masih tetap banyak peminatnya. Tidak hanya celengan, ada juga kendi yang mana ada juga pendil yang setiap rumah sakit membutuhkan untuk persalinan. Nah, itu kami survei ke lapangan untuk para pengrajin tradisional itu alhamdulillah mereka masih tetap bisa bertahan, bahkan mampu untuk bersaing baik itu dari segi kualitas ataupun perkembangan dari desain-desainnya. Nah, sekali lagi kami di sini sebagai UPTD Pengembangan Cetak Keramik yang mana kami memiliki fungsi untuk mengembangkan industri keramik yang ada di Pleret, yaitu dengan menghimbau kepada pemerintah, ke lembaga-lembaga dinas-dinas terkait yang mana dengan adanya Poi Ibu itu alangkah baiknya menggunakan celengan sehingga bisa mendongkrak atau membantu perkembangan UKM yang ada di sentra keramik, terutama anak-anak sekolah untuk mendidik mereka bagaimana cara menyisihkan uang jajan ataupun menyisihkan uang untuk menabung itu lebih baik dengan nilai yang sedikit, yang kecil mungkin bisa disisihkan di celengan ini. Dan kami yakin dengan adanya peraturan itu atau himbauan dari pemerintah, insya Allah bisa membantu perkembangan atau mendobrak pasar lokal khususnya di celengan ini. Selain celengan, pengrajin Pleret juga memproduksi berbagai gerabah tradisional lain yang masih digunakan hingga kini. Kerajinan ini dinilai memiliki potensi besar untuk terus menggerakkan UMKM lokal dan melestarikan warisan budaya daerah. Follow akun media sosial Purwakarta Update untuk berita menarik lainnya. Purwakarta Update menyuguhkan informasi positif dan asyik seputaran Purwakarta.